selalu identik dengan kaum lemah yang kehidupannya berkutat dengan rumah dan dapur saja. Jangan salah, wanita juga memiliki potensi yang bisa melakukan kegiatan yang dilakukan kaum pria. Beberapa wanita ini malah menjadi salah satu garda depan pelaku teror-teror yang menjadi mimpi buruk di beberapa negara. Inilah 7 wanita sangar pelaku teror fenomenal. Wanita sangar pertama adalah militan sayap kiri Jerman bernama Ulrike Marie Meinhof. Ulrike adalah salah satu pendiri Rote Army Fraction atau faksi tentara merah yang berisi pemuda-pemuda garis keras di Jerman. Bersama faksi inilah dia melancarkan sejumlah aksi pembunuhan, penembakan, dan peledakan di beberapa rumah pejabat, gedung pemerintahan, dan beberapa bank. Gerakan ini mengatasnamakan rakyat dalam melakukan aksi mereka. Misalnya merampok bank dengan alasan mengambil uang orang-orang kaya kaum kapitalis dan membagikan hasil rampokan kepada yang memerlukan. Namun sebagian besar kegiatan mereka malah menelan korban tidak berdosa. Wanita dulunya wartawan majalah kiri konkret ini kemudian ditangkap pada 1972 dengan berbagai macam tuduhan kriminal. Bersama pendiri RAF, Andreas Bader, Ulrike ditahan di penjara Steinheim, Baden-Württemberg, Jerman. Selama 4 tahun, Ulrike menanti keputusan hukum pengadilan yang tak kunjung usai. Pada 9 Mei 1976, berita mengejutkan tersebar bahwa Ulrike ditemukan tewas gantung diri di selnya. Kematiannya ini sangat mencurigakan dan hingga kini orang-orang terdekatnya tidak percaya bahwa Ulrike bunuh diri. Merupakan sekelompok wanita peneror di Rusia yang melakukan penyerangan untuk menarik perhatian pemerintah Rusia. Mereka merupakan wanita-wanita Chechnya yang sebagian besar merupakan janda dari korban serangan Rusia di Chechnya. Pemimpin kelompok ini bernama Roza Nagayeva dan Mariam Taburova. Tidak hanya menyerang, mereka juga disiapkan untuk menjadi pembawa bom bunuh diri dan meledakkan beberapa tempat umum. Salah satu penyerangan terbesar dilakukan pada September 2004. Mereka menyerang sekolah North Ossetia di Rusia yang menewaskan 334 warga sipil. 186 diantaranya adalah anak-anak. Perempuan sangar selanjutnya adalah Tenmoli Rasaratstinam alias Danu. Wanita ini merupakan salah satu anggota Macan Tamil yang merupakan kelompok separatis yang tidak suka pada pemerintah India. Danu ditunjuk menjadi eksekutor mantan Perdana Menteri India Rajiv Gandhi. Pada 21 Mei 1991, Rajiv Gandhi sedang melakukan kampanye pemilu di Sri Perumbudur, 30 mil dari Chennai, ibu kota Tamil Nadu. Ketika Rajiv Gandhi berjalan menuju podium, Danu menyamar menjadi salah satu wanita pendukung Gandhi yang ingin mengalungkan bunga. Pada karangan bunga yang dikalungkan pada Rajiv Gandhi, ternyata tersimpan bom yang pemicunya dipegang oleh Danu. Tepat pukul 10:21 pagi, bom tersebut meledak dan menewaskan 14 orang, termasuk Rajiv Gandhi dan dirinya sendiri. Momentum tewasnya Gandhi terekam kamera oleh seorang fotografer lokal yang juga tewas dalam insiden itu. Satu ini sebenarnya bisa menikmati hidupnya dengan manis di rumah mewah. Namun Rose Dugdale, seorang putri jutawan Inggris, malah memilih menjadi pemberontak di negerinya. Dia bahkan melawan ayahnya sendiri dengan merampok rumah ayahnya. Rose menjadi radikal di awal tahun 1970-an saat kuliah di Oxford University. Setelah lulus, dia bergabung dengan gerakan sipil di Irlandia Utara yang dinamakan IRA.
Bersama kelompoknya, ia terlibat ledakan stasiun Royal Ulster Constabulary, namun upaya ini tidak berhasil. Dengan memanfaatkan pengalaman yang masuk ke rumah-rumah jutawan yang menjadi teman dan kerabat ayahnya, Ross memimpin perampokan ke rumah-rumah jutawan, termasuk rumahnya sendiri. Karena ulahnya ini, polisi setempat menyebarkan selebaran yang berisi foto dan keterangan namanya di seluruh pelosok negeri. Ross akhirnya ditangkap dan dihukum 9 tahun pada 25 Juni 1974. Terbiasa hidup dengan peluru dan bom, sebagian wanita Palestina akhirnya memilih untuk berjuang daripada terus bersembunyi di balik rumahnya. Fatima Omar Mahmud Al-Najjar adalah salah satu dari sejumlah perempuan Palestina yang berani terjun di perbatasan Israel-Palestina. Fatima tidak muda lagi, umurnya kira-kira 60 tahun, memiliki 9 anak dan lebih dari 40 cucu. Namun di masa tuanya, dia memilih menjadi seorang bomber dan meledakkan dirinya di dekat tentara Israel yang beroperasi di Gaza. Sebelum beraksi, Nenek Fatima sempat merekam dirinya sendiri dengan jilbab putih dan bandana hijau terang bertuliskan Hamas. Pada video itu juga, dia terlihat menyandang senapan otomatis M16. Nenek renta ini terpanggil untuk berjuang ketika Israel menyerang Gaza yang menyebabkan 19 warga Palestina tewas. Korban terdiri atas wanita dan anak-anak. Perempuan yang satu ini bukan hanya bertubuh kekar dan menyeramkan, prestasinya juga cukup menyeramkan. Joanne Chesimard, atau dikenal sebagai Assata Shakur, menjadi perempuan satu-satunya masuk ke dalam daftar teroris paling dicari FBI, Biro Federal Amerika Serikat. Joanne adalah seorang pemimpin pembebasan hitam yang merupakan salah satu organisasi ekstremis yang bertanggung jawab atas pembunuhan lebih dari selusin polisi di tahun 1970-an hingga 1980-an. Di tahun 1973, dia ditangkap di jalan tol New Jersey oleh 2 polisi. Namun bukannya menyerah, dia dan temannya malah menembaki petugas-petugas itu. 4 tahun kemudian, Joanne berhasil diringkus dan dihukum penjara seumur hidup. Wanita ini berhasil melarikan diri di tahun 1979 dari penjara New Jersey dan bersembunyi di Amerika Serikat hingga tahun 1984. Setelah itu, dia diam-diam menyeberang ke Kuba dan mendapatkan suaka politik di sana. Setelah mendapatkan suaka politik, Joanne memamerkan kebebasannya dengan naik mimbar untuk berpura-pura berkhotbah di depan orang banyak. Mengetahui hal tersebut, FBI menawarkan hadiah sebesar $1 juta atau sekitar 14 miliar rupiah untuk informasi yang bisa membantu penangkapannya. Hadiah $1 juta lagi ditambahkan oleh pemerintah negara bagian New Jersey untuk informasi tentang keberadaan wanita ini. Kisah hidup Patricia Hearst dan Rose Dugdale hampir mirip. Patricia merupakan cucu dari Raja Media di Amerika Serikat, William Randolph Hearst. Kisah hidupnya berubah drastis ketika dia diculik oleh kelompok radikal bersenjata bernama Symbionese Liberation Army atau SLA. Pada Februari 1974, kelompok yang diketuai oleh Donald D. Vries ini menyerang apartemen Patty dan Patricia Hearst. Mereka menculik Patty dan memukuli tunangannya. Ketika berita Patty Hearst diculik diketahui publik, seluruh Amerika Serikat geger. 3 hari kemudian, para penculik menuntut ayah Patricia untuk memberi makan setiap orang yang membutuhkan di seluruh Amerika Serikat. Ayah Patricia menyanggupi hal tersebut, tetapi tidak berhasil membuat anaknya kembali. Patty malah memihak pada kaum teroris dan tidak mau pulang. Dia beberapa kali membantu kelompok ini untuk merampok bank. Sebuah CCTV bank menangkap sosoknya sedang memegang senapan. Setelah beberapa bulan mengikuti kelompok ini, Patty akhirnya berhasil ditangkap di sebuah apartemen bersama penculiknya. Di pengadilan, Patty mengaku dicuci otak, namun dia tetap menyatakan bersalah pada 20 Maret 1976 dan divonis penjara selama 7 tahun. Pemirsa, itulah 7 wanita sangar pelaku teror fenomenal versi on the spot. Semoga tayangan ini menambah perbendaharaan informasi Anda.